Facebook dengan topik diskusinya tidak akan pernah buat kalian semua bosan, percaya sama gue. Ada alasan kenapa orang-orang pada akhirnya itu sering banget nge-scroll Facebook lama banget sampai 2-3 jam gitu. Mungkin mereka telah menemukan topik yang menarik di setiap grup atau di setiap fanspage yang dia ikutin. Ada ngomongin soal drama fandom, drama game, drama VTuber, drama YouTuber, tiba-tiba ngomongin soal halal dan juga haram gitu. Menarik banget kan? Iya, saking variatifnya gitu loh. Dan bedanya selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Dan di video Ngopi kesempatan kali ini gue bakal ngajakin lo buat sama-sama ngelihat sebuah obrolan dan juga drama yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang Facebook kira-kira seminggu yang lalu tentang diskusi apakah uang hasil rental PS itu halal atau haram. Disclaimer dulu, gue bukan tipikal orang yang sibuk banget ngurusin apakah lo itu Windows-nya resmi atau kagak ya. Gue percaya kalau misalkan culture atau budaya itu bukan ditentukan sama orang-orang yang bisa bayar, tapi orang-orang yang seenggaknya bisa mengakses dan juga belajar, baik itu menggunakan cara bajak laut atau kagak gitu. Meskipun kenyataannya ya alhamdulillah sampai sekarang gue masih coba buat pakai jalur yang resmi. Game alhamdulillah kalau misalnya emang gak ada duit gue nunggu ada yang ngasih ya. Tapi kalau misalnya gue gak bisa beli ya gue gak akan mainin game-game kayak Final Fantasy. Terus habis itu gue juga pernah ngerasain beli game Resident Evil sampai 1.200.000, goblok banget ya. Maksudnya kayak dikirain gue tuh waktu pertama kali gue pengen beli game resmi ya harganya 10.000, 20.000, anjir udah kayak game PS2 dulu, tapi ternyata harganya bisa sampai jutaan, what the hell. Terus kemudian buat software juga alhamdulillah beberapa ada yang license Adobe, terus habis itu operating system gue juga IDM dan lain-lain ya. Cuman di Facebook lagi rame banget ngomongin soal uang hasil rental PS. Gila, ini pertama kali gue ngeliat postingannya atau dramanya itu bukan dari dokselnya langsung gitu ya, tapi dari postingannya Faizul Musafak di grup Pahe Inch. Jujur gue sampai sekarang masih bingung sama Mark Zuckerberg kenapa tiba-tiba banyak banget postingan-postingan dari grup yang gak gue join muncul di beranda Facebook gue. Sering banget kayak gini. Cuman gak apa-apa, karena gara-gara algoritmanya nih gue bisa tahu ada drama yang terjadi di Facebook ya. Jadi yang Faizul Musafak ini dia nge-screenshot sebuah komentar dari P-Inch yang nanya kalau misalnya lo punya usaha rental PS tapi PS5 di mana game itu sharing, apakah tetap masih haram atau kagak gitu. Nah ternyata setelah gue cari tahu doksnya kenapa banyak banget orang-orang yang rame banget buat meme tentang rental PS itu haram, muncul awalnya itu dari keluh kesah kehidupan berteknologi. Ini setahu gue, silakan koreksi gue kalau misalnya ada yang lebih dulu lagi ya ngebahas. Dan kalau misalnya gue cek ternyata fanspage keluh kesah kehidupan berteknologi ini punya grup yang gue yakin mungkin grupnya itu udah rame duluan sebelum pada akhirnya si admin ngeangkat ini di fanspage-nya. Dimana ada sebuah meme dari tengkorak fakta ini, terus habis itu setelah ngasih fakta langsung cabut, ngebuat sebuah caption dengan bilang kayak uang hasil rental PS tidak halal. Sampai jumpa di fakta selanjutnya. Gara-gara ada meme ini, orang-orang langsung diskusi brutal gitu. Komentarnya sampai 2,9 ribu karena gue yakin gak sedikit juga ada orang-orang di sini yang punya usaha rental PS gitu ya, mulai membela apakah usahanya dulu itu halal atau haram gitu. Terus gak sedikit juga ada yang bijak dalam menanggapi, dan kita bakal sama-sama lihat di video Ngopi ini bagaimana tanggapan langsung dari orang emang mengerti agama kayak misalkan Buya Yahya gitu ya. Meskipun nanti ada beberapa jawaban yang bisa kita tambahkan gitu ya konteksnya, karena nggak sedikit pernyataan Buya Yahya yang mungkin masih belum bisa menjawab segala macam keresahan yang ada di kolom komentar postingan keluh kesah kehidupan berteknologi ini. Jadi konteks kenapa si admin bilang kalau misalnya uang hasil rental PS itu tidak halal itu ada dan juga terletak di license gamenya. Setahu gue, buat lo semua yang emang pernah beli gitu kaset PS, entah itu PS1, PS2, terus habis lu beli di harga 2.500-an sampai 20 ribuan, itu nggak resmi anjing. Itu bajakan. Lu kalau misalnya tanya ke ChatGPT nih harga asli game-game PS1, PS2 itu ada di kisaran 350 sampai 500 ribuan. Harga itu nggak beda jauh sama harga game yang ada di Steam yang biasanya kalau misalnya rilis. Cuman sekarang mungkin harganya bisa lebih murah lagi karena emang gak terlalu relevan. Tapi kalau misalnya zaman dulu waktu gamenya masih booming itu harganya kayak misalnya game-game Resident Evil 3 ya, Resident Evil 2 itu harganya gak terlalu beda jauh sama yang sekarang. Nah gara-gara informasi tersebut mungkin si pembuat meme ini berkeyakinan kalau misalnya hampir setiap rental PS yang ada di Indonesia gamenya bajakan, gamenya beli 15.000 sampai 20.000. Makanya dia bilang kalau misalkan uang hasil rental PS itu tidak halal. Kecuali kalau misalnya rental PS-nya itu
gamenya berlicense, beli satu game 300.000, terus kalau misalkan PS itu ada 2 ada 3, lu tinggal kaliin tuh 2-3, gila emang gak masuk di akal anjir, itu modal usaha buat rental PS. Belum lagi listrik, belum lagi kalau misalnya ada stick yang hancur gitu ya, orang-orang mainin Guitar Hero. Emang gue sampai sekarang ya kalau misalnya mikirin pengen usaha rental PS atau kagak, gue mikir-mikir ulang anjir, kayak apakah benar-benar bisa menguntungkan. Karena selain buat maintenance, lu juga bakal berhadapan langsung sama orang tua yang ngamuk kalau misalkan ngelihat ada anak-anak kayak di rental PS. Kenapa lu bisa ngomong kayak gitu, Bang Rey? Karena gua pernah merasakan. Oke, nyokap bokap gue yang ngamuk ketika gue sering banget atau lama-lama di rental PS gitu. Zaman-zaman tahun 2005 sampai tahun 2015-an ya. SD SMP. Waktu zaman-zaman booming PS1, PS2 gitu. Wah gila. Gue pernah ada satu momen sampai gue begadang gitu mainin Harvest Moon Back to Nature. Rental PS1. Kebetulan sekarang tuh rental PS-nya deket dari rumah gue gitu ya. Cuman beda 2 blok doang. Itu gue main dari jam 6 pagi aja sampai jam 10 malam. Gue balik-balik langsung dimarahin kayak, kamu tuh kalau bisa nabung dikit kamu nanti bisa punya PS sendiri gitu. Ngapain kamu rental? Damn. Terus abis itu dilempar fakta kalau misalkan uang hasil rental PS tidak halal. Kayak gitu. Oke, gimana komentar-komentar orang-orang? Kita bisa lihat di kolom komentar ya. Karena gak sedikit orang juga mungkin di media sosial ini yang punya rental PS, yang mungkin ngebela gitu. Tapi nanti kita bakal ngeliat gimana jawaban langsung dari pemuka agama dan jawaban langsung dari artificial intelligence. Untuk bisa melengkapi jawaban dari si pemuka agama. Kayak Givari Nur bilang kayak masalah sekarang banyak developer yang matiin game yang banyak peminatnya, even banyak komunitasnya. Kampanye stop killing game sayangnya ditentang sama hampir mayoritas game dev di luar sana. So if we processing doesn't mean own it, then pirating isn't it. Ini konteksnya sebenarnya agak sedikit berbeda gitu ya. Kayak lu nggak bisa menormalisasikan orang buat nggak beli game juga gara-gara ada kampanye stop killing games. Terus kemudian dari komentar Taufik Rohman, di tempat berbeda beberapa tempat kerja kantor haram karena pakai Microsoft bajakan. Nah ini sebenarnya meme ini juga bisa digunakan untuk lulu semua yang emang bekerja masih menggunakan software bajakan. Tapi balik lagi, gue bukan tipikal orang yang mempermasalahkan lu mau pakai software bajakan kayak mau kagak, kayak itu sih urusan lu gitu ya. Tapi itu mungkin salah satu alasan juga gue akhirnya coba buat berdarah-darah beli lisensi berlangganan tiap bulan gitu ya untuk beberapa software editing gue biar seenggaknya bisa lebih bersih lagi lah pendapatan gue gitu. Tapi sekali lagi gue nggak pengen perang sama lu semua ya, emang masih pengen pakai jalur bajak laut karena sesuai dengan apa kata Notch gitu ya. Kalau misalnya lu beli itu nggak memiliki softwarenya ya berarti ngebajak, bukan berarti nyuri gitu. Lanjut, ini komentar dari Wali, baru juga tadi pas bangun tidur ingin beli PS4. Dimas bilang kayak if buying isn't owning, PS isn't thief. Velham nih ada rental PS, dia langganan PS Plus per tahun. Punya PS5 dia ada 2 dan PS4-nya ada 8. Semuanya langganan PS Plus aja. Gimana tuh? Kirin deh. Pada user agreement aja udah ada aturan dari konsolnya kok bahwa mesinnya itu nggak boleh direntalin, alias khusus pemakaian pribadi. Oh emang iya ya? Tapi ya kalian paham nggak semua orang bisa beli mesinnya apalagi game-nya. Iya. Makanya gue bilang kayak gue nggak tahu mempermasalahkan ketika ada orang yang akhirnya mutusin buat rental atau langsung beli gitu ya, karena culture atau budaya orang-orang pada akhirnya tahu gimana game-game yang sekarang lu lihat rame gitu ya, itu berasal dari orang-orang yang emang ngebajak juga pada akhirnya gitu loh. Demi ID, dari mana dulu penasaran yang begini-beginian? Mau nanyanya ke siapa juga agak susah karena banyak yang kurang ngerti basicnya, kayak misal ustadz di daerah. Nah makanya alasan kenapa gue pada akhirnya pengen nanya lagi gitu ke GPT biar seenggaknya tuh jawaban dari Ustadz Buya Yahya bisa lebih dilengkapi lagi. Rental juga nggak usah gamenya aja, aku juga baca di rental perangkat sendiri juga udah melanggar. Oh gitu. Oke, gue revisi berarti mungkin yang buat meme-nya nggak cuman ngelihat dari sisi lisensi game-nya, tapi juga dari user agreement-nya. Oke. Komentar dari Asya, kalau sudah bahas halal atau haram, suatu hal nggak bakal ada habisnya karena cakupannya luas. Pos kayak gini sama aja kayak bilang uang hasil gambar tidak halal karena gambar plan B atau top up buat support developer haram soalnya dapat currency gacha dan masih banyak lagi. Sebenarnya bahas-bahas kayak gini bisa lebih singkat lagi anjir, tapi orang-orang kan kadang membenarkan usahanya mereka sendiri gitu ya. Atau mungkin cari-cari ceramah yang kayak itu ada yang bisa mematahkan kalau misalnya itu haram gitu, padahal ya kalau misalnya dari ketentuan agama udah yakin gitu sebenarnya. Cuman ya kitanya sendiri yang agak sedikit denial. Nah, gimana tanggapan dari Buya Yahya?
Kita bakal sama-sama lihat dulu bagaimana jawabannya, karena kebetulan gue nemu video yang pas banget. Ada orang yang nanyain gimana hukum orang usaha rental PS. Warahmatullahi wabarakatuh. Gue agak skip soalnya takutnya ini copyright ya. Izin bertanya Bu ya, ke rentalnya. Lalu bagaimana jika keuntungannya digunakan untuk menafkahi anaknya yang di pondok Bu ya? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si mbaknya nanya gimana hukum orang buka usaha rental PS kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Apa PlayStation? PS? Oh ya, by the way, gue milih Ustadz Buyayah ya untuk referensi video ngopi kesempatan kayak ini, karena biasanya beliau adalah Ustadz yang kalau misalkan ditanya halal atau haram, dia adalah yang paling halus dalam ngasih tahu lu. Jadi seenggaknya tuh ini borderline paling bawah lah. Kalau misalkan gue langsung kasih lihat videonya Ustadz Hidayat, Abdul Somad terkait masalah itu beda cerita tuh. Langsung deng, lu terima atau kagak, nggak boleh tinggalin kayak gitu. Cuma Buyayah seenggaknya pengen coba buat ngertiin lu juga gitu posisi kayak gimana. Oke, lanjut. PS itu pada dasarnya adalah permainan yang jika di dalam permainannya itu hanya sekedar permainan yang tidak mengarah kepada kehinaan, itu adalah hukumnya mubah PS-nya. Mubah. Tapi diperbolehkan atau boleh ditinggalkan, nggak ada konsekuensi pahala atau dosa, anjay. Siapa lagi? Oke, lanjut. sekarang ada PS yang naudzubillah, katanya ada PS dan beli, kita mendengar cerita. Sekarang ada PS beli PS porno. PS porno. Gamenya kali ya? Gamenya kayaknya. PS Hal-hal yang porno, semacam itu ada. Katanya begitu. Apa game gacha? Kalau bang ada itu yang haram begitu nggak boleh. Dari segi PS-nya adalah permainan biasa. Main PS adalah asalnya adalah mubah. Artinya main PS adalah mubah dengan catatan tidak meninggalkan kewajiban. Dia adalah tidak meninggalkan waktu ibadah. Waktu ibadah ya. Tidak meninggalkan waktu sholat. Ya, jadi emang jawaban dari Ustadz Buyayah ini lebih ke apakah ini meninggalkan kebaikan, kewajiban atau kagak gitu. Masih belum ngomongin soal license ya. Makanya gue tadi bilang kalau kita butuh jawaban tambahan langsung dari sumber yang lain yang mungkin bisa lebih ngerti soal lisensi. Makanya gue nanya ke ChatGPT. Let's go. Nah, jawaban ChatGPT itu bergantung pada surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Nah, dari sini mereka menghubungkannya dengan user agreement atau persyaratan layanan. Jadi kalau misalnya ada rental PS yang secara tidak langsung itu melanggar persyaratan layanan atau lisensi, ya jelas pendapatan itu nggak 100% halal. Kayak gitu coy sebenarnya. Nah, kalau misalnya secara jawaban yang lengkap lu bisa lihat di sini. Jadi hukum umum usaha rental PS itu bakal halal kalau yang dimainkan tidak mengandung unsur haram, porno misalkan, tidak memicu kemalasan ekstrim, dan tidak menyebabkan kerusakan pada pengguna. Namun kehalalan ini bisa berubah menjadi syubhat atau haram jika ada unsur pelanggaran hak, misalnya penggunaan software bajakan. Game bajakan adalah produk digital yang digunakan tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta. Dalam Islam ini termasuk gasab atau mengambil tanpa hak atau memakan harta orang lain dengan cara batil yang dilarang. Ya, ini berdasarkan surat An-Nisa, di mana MUI dan banyak ulama kontemporer menyamakan pelanggaran hak cipta sebagai pencurian hak milik non material yang tetap haram. Status uang hasil rental PS dengan game bajakan jelas penghasilan dari sewa tersebut tidak murni halal karena didapat dari pemanfaatan barang yang haram secara syar'i. Dan banyak ulama menyebutkan sebagai harta haram atau syubhat tergantung tingkat kesadaran dan niat pelakunya. Solusinya itu gunakan game original, bisa pertimbangan lisensi digital sah, jangan menyewakan game-game haram dalam konten, dan sertakan pengaturan waktu dan edukasi agar pelanggan tidak lalai dari ibadah. Jadi begitulah jawaban drama yang lagi rame di Facebook selama beberapa minggu kemarin tentang halal haram puasa. Random banget anjir, anak Facebook tiba-tiba ngomongin halal haram rental PS. Beda gimana tanggapan lu semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Seperti itu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan di video ngopi kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian semua suka aja buat like. Dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Sekali gitu aja gue terima kasih banyak. Stay halal brother. Semoga kita semua seenggaknya kalau misalkan gak sengaja gitu ya merasakan sesuatu yang haram bisa diperbaiki dengan pahala-pahala yang bisa kita hasilkan sendiri. Entah itu dari beribadah atau entah itu dari hal lain yang bisa kita lakuin. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.